Timnas Indonesia didolimi. Pot 1 hilang sudah, guys. Jadi, kali ini kita akan sedikit menunda pembahasan soal timnas senior karena fokus kita tertuju pada timnas Indonesia U23. Nah, jadi mengapa sih harus membahas topik ini? Karena timnas Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 oleh AFC. Dari 11 tim unggulan, timnas Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan pertandingan ini. Sebuah kepercayaan besar yang patut kita apresiasi ya guys ya. Jadi, yang mana pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Tirta Sidoarjo, Jawa Timur. Stadion yang baru direnovasi dan kini sudah berstandar internasional sesuai standar FIFA. PSSI juga telah resmi menunjuk stadion ini sebagai venue untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan dilatih oleh pelatih kepala Gerard Vandenberg. Nah, target timnas Indonesia lolos ke putaran final di Arab Saudi, yang mana timnas Indonesia tergabung dalam salah satu dari 11 grup. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi yang akan digelar pada 5 sampai 27 Januari 2026. Selain 11 juara grup, akan ada 4 runner-up terbaik serta satu tuan rumah. Jadi total 16 tim yang akan bertarung di putaran final, guys. Nah, sebagai pengingat, di edisi sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menembus semifinal dan nyaris lolos ke Olimpiade. Sayangnya, kita kalah dari Uzbekistan di semifinal, lalu kalah lagi dari Irak dalam perebutan tempat ketiga, yang mana hasil ini menempatkan kita di posisi keempat, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Karena itu, maka berdasarkan regulasi awal, Indonesia yang seharusnya masuk pada pot 1 karena menjadi semifinalis di edisi terakhir dan menang, awalnya kita berada di pot 1 bersama tim-tim besar seperti Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan, Irak, dan Qatar. Tapi ada perubahan regulasi dari AFC, yang mana sayangnya AFC mengubah regulasi. Alih-alih hanya melihat hasil edisi terakhir, mereka mengambil akumulasi performa dari 3 edisi terakhir Piala Asia U23. Akibatnya, Indonesia turun ke pot 2 bersama timnas Kuwait, dan juga timnas Cina yang juga awalnya berada di pot 1. Sebuah perubahan mendadak yang patut disayangkan karena mencederai prinsip konsistensi ya guys ya. Ini sebenarnya entah apa yang dilakukan AFC ini. Nah, sebaliknya guys, negara-negara seperti timnas Thailand, timnas Australia, timnas Vietnam, dan juga timnas Yordania justru naik ke pot 1. Padahal jika tetap konsisten menggunakan hasil edisi terakhir, timnas Indonesia layak banget berada di posisi pertama atau pot 1. Nah, adapun drawing group pada 29 Mei 2025. Pengundian pembagian grup akan dilakukan nanti ya pada 29 Mei 2025, yang mana ada 4 pot dan setiap grup akan diisi masing-masing satu tim dari tiap pot. Kita belum tahu akan masuk grup A, grup B atau yang lainnya. Tapi sebagai tuan rumah, Indonesia akan tetap diunggulkan guys. Nah, adapun pot 1 saat ini ada timnas Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, Irak, Qatar, Australia, Thailand, Vietnam, Yordania, Uni Emirat Arab, dan juga timnas Tajikistan. Adapun di pot 2 termasuk timnas Indonesia guys. Indonesia, Kuwait, Cina, Iran, Malaysia, Turkmenistan, Palestina, Suriah, Yaman, dan Kamboja. Adapun di pot 3-nya ada Myanmar, Oman, Singapura, Kyrgyzstan, India, Lebanon, Laos, Timur Leste, Taiwan, Hong Kong,
dan juga Filipina. Di pot 4 guys, di pot terakhir, yang pertama ada timnas Afghanistan, terus ada Bangladesh, Pakistan, Guam, Macau, Mongolia, Nepal, Brunei Darussalam, Sri Lanka, Bhutan, dan juga Kepulauan Mariana Utara. Nah, dengan kondisi saat ini guys, timnas Indonesia masih berpeluang mendapatkan grup yang relatif ringan, yang mana terlebih jika lawan kita berasal dari pot 3 atau pot 4 yang kualitasnya masih di bawah ya guys ya. Misalnya, jika kita satu grup dengan Hong Kong, Filipina atau Nepal, peluang untuk menjadi juara grup sangatlah besar. Semoga saja ini bisa terjadi ya guys ya. Kita tunggu saja pot yang akan dilakukan, drawing yang akan dilakukan nanti pada tanggal 29 Mei mendatang. Namun, jika kita harus satu grup dengan tim-tim kuat guys, seperti Raja Asia, King ASEAN yaitu Jepang ataupun Korea Selatan, maka akibat penurunan pot ini tentu akan menjadi tantangan besar. Tetapi seperti kata pepatah, kalau ingin jadi juara, kita harus bisa mengalahkan siapapun ya guys ya. Itu harus tetap diingat. Nah, adapun persiapan menuju kualifikasi ini guys. Jadi, sebelum menuju kualifikasi, timnas Indonesia akan tampil terlebih dahulu di Piala AFF U23 atau Championship pada Juli 2025. Nah, di mana kita kembali menjadi tuan rumah setelah timnas Thailand yang mengundurkan diri untuk menjadi tuan rumah U23 Piala AFF. Jadi pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi guys. Nah, jadi ada 12 tim peserta yang akan dibagi dalam 3 grup dalam Piala AFF ini. Dan Indonesia tentu difavoritkan untuk bisa menjadi juara. Nah, dari turnamen ini akan mulai terlihat guys siapa saja nih pemain andalan yang bisa dipilih oleh pelatih baru timnas Indonesia, yaitu Gerald Penenbrug, untuk dibawa ke kualifikasi Piala Asia U23 pada 1 sampai 9 September 2025 nanti. Semoga saja ya di Piala AFF U23 timnas Indonesia bisa menjadi juara, karena kita lihat pemain-pemain yang sekarang berada di timnas senior itu diisi oleh pemain U23. Maka daripada itu, ini harus menjadi kesempatan yang terbaik untuk bisa menjuarai Piala AFF ini, khususnya di U23 ya guys ya. Nah, adapun harapan kita semua, semoga saja dengan dukungan publik guys, fasilitas yang baik, serta skuad muda yang potensial, kita bisa meraih hasil yang maksimal ya guys ya. Itu tentu harapan kita semuanya. Nah, harapannya tentu menjadi juara grup dan juga lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Arab Saudi. Dan lebih jauh lagi, semoga kita bisa mengulang atau bahkan melampaui prestasi edisi sebelumnya. Siapa tahu kita bisa ke Olimpiade ya guys ya. Jadi kita harus tetap dukung Garuda Muda ini. Kita kawal sama-sama demi masa depan sepak bola Indonesia yang gemilang, yang berprestasi, hingga timnas Indonesia melangkah jauh di kancah dunia dalam hal sepak bola ini ya guys ya. Semoga saja itu harapan kita semua bisa tercapai oleh Garuda Muda kita ya guys ya. Terus tonton, terus dukung
dan doakan timnas Indonesia. Oke guys, mungkin itu pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Thanks for watching. See you next time guys.